액션 let's go 저 건물을 찾으러 kita memulai proses kita lagi. Tuhan surga, Tuhan kasih dan dari masing-masing dilakukan pada ini kita sebentar lagi kami akan memulai proses kami untuk Tuhan selalu menyertai kami dari awal hingga akhir dan kita terima kasih banyak Tuhan. Ya, baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah kegiatan yang membantu anggota memahami dan menyelesaikan masalah melalui diskusi bersama. Jadi tema kita hari ini adalah kesulitan belajar. Tujuan kegiatan ini adalah membantu teman-teman memahami penyebab kesulitan belajar dan menemukan cara mengatasinya. Baik. Ya, sebelumnya kita melanjutkan lagi, kita masuk dalam tahap perkenalan. Dan mulai dari saya, nama saya Andia. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Sandy Sena. Perkenalkan nama saya Fernando Rinaldi. Perkenalkan nama saya Rinaldi. Baik, kita akan melanjutkan dengan membahas norma dan aturan dalam kelompok. Jadi ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati. Itu pertama, menjaga kerahasiaan. Jadi dalam proses ini kita perlu menjaga data dan keterangan sehingga tidak diumbar kepada orang lain. Yang kedua, saling menghargai. Jadi kita dalam proses kelompok ini kita harus saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain. Artinya dalam kegiatan proses konseling ini tidak boleh memotong pembicaraan teman-teman yang lain. Dan yang terakhir, berpartisipasi secara aktif. Artinya teman-teman harus bekerjasama, berpartisipasi secara aktif untuk kita bersama menyelesaikan masalah yang sementara kita hadapi. Jadi baik, apakah semuanya setuju? Setuju. Baik. Jadi bagaimana pada saat teman-teman mengikuti kegiatan hari ini? Senang bisa berbagi, bersemangat, sedikit malu tapi siap. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan melakukan ice breaking singkat. Jadi sebutkan satu kata yang menggambarkan belajar bagi kalian. Tangan. Tugas, masa depan, kesempatan. Jadi apakah teman-teman sudah merasa nyaman untuk berbagi? Sudah. Baik. Jadi kita lanjut ke tahap kegiatannya. Silakan sampaikan kesulitan belajar yang sedang teman-teman alami. Saya sulit berkonsentrasi saat belajar. Saya sering menunda belajar tugas. Saya merasa tidak mampu mengenal pelajaran matematika. Saya sering bermain konsol sehingga waktu belajar berkurang. Baik, dari beberapa masalah tersebut, apakah kita sepakat membahas masalah kurang percaya diri dan sulit memahami pelajaran sehingga memotivasi belajar menurun? Setuju.
Fred, ketika melakukan dalam matematika, apa yang maksudnya kamu pikiran? Saya berpikir bahwa saya membuat dalam belajar matematika. Ketika berpikir seperti itu, bagaimana perasaanmu? Sedih dan malas belajar. Apa yang akhirnya kamu lakukan? Saya berhenti belajar. Teman-teman, apakah ada yang pernah mengalami hal serupa? Saya juga sering berpikir bahwa saya juga tidak mampu. Saya juga begitu ketika mendapat nilai rendah. Apakah benar Fredo selalu gagal dalam matematika? Tidak juga, karena saya mendapat nilai yang cukup baik. Jadi apakah pernyataan saya baru dalam matematika sepenuhnya benar? Tidak. Pikiran yang lebih realistis, apa yang bisa menggantikan pikiran tersebut? Saya belum memahami beberapa materi, tetapi saya bisa belajar lebih baik. Bagus sekali. Sekarang mari membuat rencana berlaku baru. Saya akan belajar matematika 30 menit setiap kali. Saya akan belajar di tempat yang lebih tenang. Saya akan membuat jadwal belajar dan tugas. Saya akan membatasi penggunaan ponsel saat belajar. Sangat baik. Ini merupakan langkah nyata untuk mengubah perilaku belajar. Jadi kita belajar bahwa pikiran negatif seperti saya tidak mampu dapat membuat motivasi belajar menurun. Dengan mengganti pikiran tersebut menjadi lebih realistis dan melakukan tindakan yang terencana. Setelah belajar dapat diatasi secara bertahap. Benar. Dan bagaimana teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini? Saya merasa lebih termotivasi. Saya mendapat solusi untuk waktu belajar. Saya lebih percaya diri. Saya sadar bahwa pikiran negatif mempengaruhi belajar. Baik, hari ini kita membahas tentang belajar, mengidentifikasi pikiran negatif, jumlahnya menjadi pikiran yang lebih realistis, serta menyusun rencana perilaku yang lebih baik. Jadi, apakah kegiatan hari ini bermanfaat? Sangat bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga rencana yang telah dibuat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada kegiatan berikutnya. Terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, salah satu orang untuk kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami dari awal hingga akhir. Baik, sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan tolong kami hingga sampai di tempat yang sudah bisa menyentuh kami Tuhan dan dia amin. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga rencana yang telah dibuat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu